Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabartaan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang juz amma. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu tafsir dari surah yang baru, yaitu surah An-Nasr. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir dari surah Al-Lahab. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, sedikit kita murajaah pelajaran yang telah lalu, yaitu tafsir ayat terakhir dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya, ya, yaitu leher istrinya Abu Lahab, hablum mim masad, ada tali dari sabut, ya katanya, yang dipintal, yang dipilin. Dan para ulama berbeda pendapat berkaitan tentang makna
hablum mim masad. Apa maksudnya? Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu sebanyak berapa pendapat? 5 pendapat. Yang mana pendapat pertama menyatakan maksudnya adalah kalung mewah yang terbuat dari mutiara milik sama istrinya Abu Lahab, yang mana dia infakkan untuk memerangi atau memusuhi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua menyatakan maksudnya adalah tali dari sabut yang dipintal yang biasa dia pergunakan untuk apa? Mengikat kayu. Ya. Yang mana kayu-kayu tersebut adalah kayu-kayu yang berduri, yang sengaja dicari oleh istrinya Abu Lahab di padang pasir, ya, yang mana kayu-kayu tersebut ya akan dia sebar di jalan Nabi kita menuju masjid. Baik. Ada juga yang mengatakan maksud dari hablum mim masad itu adalah kiasan akan kehinaan istri Abu Lahab, yang mana ya ia terbelenggu dari mendapatkan hidayah. Ya, jadi cuma kiasan ya sebagai tanda dia terbelenggu dari hidayah, artinya dia tidak akan masuk Islam. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah tali dari api neraka yang diikatkan di lehernya lalu digantung di tepian neraka, kemudian dilemparkan. Ya, kemudian ditarik lagi, kemudian dilemparkan. Ya, ibaratnya yoyo jar kita lah. Baik. Dan penafsiran yang terakhir maksudnya adalah rantai besi yang panjangnya berapa kemarin? 70 hasta. Yang mana rantai tersebut dimasukkan melalui mulutnya, keluar dari duburnya, dan sisanya diikatkan ke seluruh tubuhnya. Baik. Nah, kemudian di akhir pengajian kita sebutkan sebuah kaidah ya yang penting yang berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan di akhirat itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Jadi ketika istrinya Abu Lahab di dunianya dia menggotong kayu-kayu berduri untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat pun ia diganjar dengan dipaksa menggotong kayu-kayu tersebut untuk membakar suaminya. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang sudah kita sebutkan berkaitan tentang kaidah ini, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Maka dengan ini selesai pembahasan tentang surah Al-Masad. Kita berpindah kepada pembahasan yang baru, yaitu tafsir dari surah An-Nasr. Baik. Kalau kita lihat surah An-Nasr berapa ayatnya? 3. Ya. Dan surah terpendek dalam Al-Quran itu memiliki 3 ayat ya, tidak ada yang lebih kurang daripada itu. Baik. Surah-surah yang memiliki ayat atau 3 ayat apa saja? Selain An-Nasr, Al-Asr, terus Al-Kautsar, ya. Inna ataina Al-Kautsar. Taib. Kalau kita bandingkan 3 surah ini, yang mana yang paling handal? Al-Kautsar, terus tinggal Al-Asr dengan An-Nasr, yang mana yang lebih panjang? Baik, jadi urutannya kalau dari pendek Al-Kautsar, terus Al-Asr, baru An-Nasr. Ini yakin nih?
kira-kira. Baik. Allah alam ya, ada yang menyebutkan itu tengah-tengah antara Al-Asr dengan Al-Kautsar An-Nasr ini. Ya, pian lihat aja nanti di Al-Qur'an, bandingkan aja yang mana yang lebih panjang. Baik. Yang jelas surah An-Nasr itu merupakan di antara surah-surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Namun walaupun surah An-Nasr adalah surah yang pendek, ya, akan tetapi surah ini yang memiliki kandungan ya yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lain. Baik. Nah, sebagai bukti bahwasanya surah An-Nasr merupakan surah terpendek, ya. Kenapa kita sebutkan ini? Karena memang ada dalil khusus yang menyatakan dia adalah di antara surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an, yaitu berkaitan tentang kisah terbunuhnya khalifah yang kedua dari khalifah kaum muslimin. Siapa khalifah kedua? Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diberi dengan gelar Al-Faruq, Amirul Mukminin. Nah, siapakah yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi yang membunuh Umar itu bukan orang muslim, ya. Baik. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa yang sebagaimana kita sampaikan di kajian sirah, bahwasanya beliau ingin meninggal di kota Madinah dalam keadaan mati syahid. Maka kalau kita lihat, kan orang berjihad itu pasti keluar Madinah. Ya, keluar Madinah. Karena peperangan dengan musuh di luar. Sementara Umar pengennya mati di Madinah dalam keadaan mati syahid. Bagaimana itu bisa terkabul? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Umar, matinya di Madinah dan sebagai mati syahid, ya, yaitu ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Baik. Jadi ceritanya itu, kita sedikit bercerita tentang masalah ini, ya. Jadi Abu Lu'lu'ah itu memiliki dendam yang besar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dia sudah merencanakan pembunuhan ini sejak jauh-jauh hari. Akhirnya dia pun menyiapkan rencana, pertama menyiapkan alat untuk membunuh berupa pisau bermata dua. Jadi yang dipegang di tengahnya, kiri kanannya itu pisau yang tajam, ya, terus beliau asah, atau dia asah, ya. Baik. Dan selain diasah sampai tajam, dia kasih racun, ya, yang mematikan, ya. Dan ketika pada hari di mana Umar akan ditikam, ternyata Abu Lu'lu'ah sudah bersembunyi pertama di masjid. Dan waktu itu masjid gelap, tidak ada lampunya, ya, tidak seperti sekarang, ya. Dan Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau biasa kalau subuh itu membanguni para sahabatnya, ya. Jadi bangun subuh istilahnya, kan gitu. Padahal beliau adalah seorang khalifah, ya, karena beliau merasa tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab bagaimana kondisi umatnya pada waktu itu. Kalau kita bandingkan dengan penguasa sekarang, ya, kada usah level tinggi, level rendah saja, misalnya kepala desa, ada ndak yang bergerakan subuh,
Ini aja namun bangun ya. Baik. Jadi jangan sampai seseorang itu hanya semangat untuk mengejar jabatan tertentu yang dia pikirkan adalah tanggung jawab ya atas kursi tersebut yang dia duduki. Ya. Dia memiliki tanggung jawab akan nasib orang yang di bawahnya, bagaimana agama mereka. Ya, bagaimana ketaatan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah. Apakah dia pernah memikirkan hal itu ataukah tidak? Ataukah himmah dia, keinginan dia hanya ingin mendapatkan kedudukan? Maka ya hati-hati bagi mereka yang ya punya ambisi untuk menduduki suatu jabatan tetapi tidak mampu untuk bertanggung jawab akan jabatannya tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu itu semangat setiap subuh beliau membangunkan para sahabatnya untuk salat subuh. Baik, dan Umar radhiyallahu an itu sebagai imam, maka majulah beliau imam di salat subuh. Maka ketika beliau mulai mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan kebetulan Abu Lu'lu sudah di belakang dia. Baik, maka dia pun menikamkan pisaunya tadi sebanyak 3 tikaman kepada Umar. Dan salah satu tikamannya itu berada pas di bawah pusarnya Umar. Baik, maka dalam kondisi seperti itu tentunya Umar jatuh. Ya. Dan para sahabat itu pun berusaha untuk menangkap siapa? Abu Lu'lu. Ya, tapi dia membabi buta. Ya, mengayunkan senjatanya tadi ke para sahabat yang lain. Sampai disebutkan sampai ada 13 sahabat yang terkena pisau tersebut. Jadi ribut nih kondisinya. Ya, jadi sholat stop. Ya, karena mereka bersemangat untuk menangkap orang ini. Maka ketika sudah orang-orang berhasil mungkin menangkapnya, sudah bisa menghentikan langkah dia, wah, dia sudah berpikir tidak mungkin bisa selamat lagi. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia bunuh diri. Baik, maka disebutkan oleh Amr bin Maimun, dia mengatakan lamma tu'ina Umar, ketika Umar ya itu tertikam atau ditikam, majan nasu ba'duhum fi ba'd, maka orang-orang pun kacau waktu itu ya, hatta kadati syamsu an tatlu', hingga hampir saja matahari itu terbit. Sudah lupa orang dengan perkara sholat ya, karena sibuk memikirkan itu ya. Sampai-sampai ada yang menyebutkan fanada munadin, tiba-tiba ada yang berteriak as-shalah, kita belum sholat, ayo sholat dulu kan. Maka akhirnya faqaddamu Abdurrahman bin Auf, maka dimajukanlah Abdurrahman bin Auf ya, yang menjadi imam pada waktu itu. Fasalla bihim, maka salatlah bersama mereka. Faqara'a bi aqsari surataini minal Qur'an, maka dia pun membaca 2 surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar, itu berarti surah Al-Kautsar. Kemudian di rakaat berikutnya wa idza jaa nasrullah, surah An-Nasr. Berarti ini sengaja dipilih oleh Abdurrahman bin Auf karena itu adalah 2 surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, berarti di sini Abdurrahman bin Auf sengaja memilih surah ini karena beliau bijak. Ya, ini kondisinya ya seperti ini dan juga matahari hampir terbit. Baik. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Umar setelah ditikam tadi, beliau pun tidak sadarkan diri. Jadi belum meninggal, tetapi belum sadarkan diri. Hatta asfar, sampai hari itu mulai terang. Ketika beliau siuman, mulai sadar dari pingsannya,
Apa kira-kira hal yang pertama kali yang diucapkan oleh Umar? Nah, apakah manusia sudah sholat? Asollan nas. Apakah manusia sudah sholat? Karena dia ingat ketika ditikam dalam keadaan sholat dan belum sempat sholat, tidak sempat menyempurnakan. Maka itu yang pertama kali yang dipikirkan oleh Umar. Beliau tidak memikirkan bagaimana kondisi beliau. Oh, siapa tadi yang menikamku mungkin misalnya. Tidak, yang dipikirkan oleh oleh Umar bin Khattab adalah apakah manusia itu adalah sholat. Ini menunjukkan perhatian besar para sahabat terhadap sholat. Baik, dan ini sama persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pingsan. Jadi pernah suatu hari, yakni di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, beliau sakit parah sampai beliau pingsan. Baik, ketika beliau siuman, beliau bertanya, "Asallan nas?" Ini waktu itu Isya ya, salat Isya. Apakah manusia sudah salat? Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Maka apa kata Rasulullah? Ya, beliau diminta untuk didatangkan air, beliau mandi, ya. Kemudian beliau pengen ke masjid. Kemudian beliau pingsan lagi kedua kalinya. Ketika beliau sadar, beliau bertanya lagi, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Ya, belum, wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Maka didatangkan air lagi, beliau mandi lagi, wudu lagi, mau ke masjid. Kemudian pingsan untuk ketiga kalinya. Ketika beliau siuman, apakah manusia sudah salat? Belum, wahai Rasulullah. Maka pada waktu itulah Rasulullah menyuruh siapa? Abu Bakar untuk memimpin salat. Baik, nah ini menunjukkan bahwasanya semangat Nabi SAW dan juga para sahabatnya untuk menjaga salat, karena itu yang mereka pikirkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi kita? Ya, apakah kita pernah memperhatikan salat sebagai apa? Seperti itu. Apakah yang penting ya, misalnya ketika ada kondisi susah, kena hajiin salat. Kena aja bila sudah sampai akhirnya terkumpul beberapa salat tidak salat. Ya. Mana pengagungan kita terhadap salat? Baik. Kembali kepada kisah Umar tadi. Maka ketika dikatakan sudah wahai Umar, tadi kan dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, maka beliau pun meminta untuk didatangkan air. Ya, sebelum itu beliau mengatakan tadi, la islama liman tarakas shalah. Jadi kenapa beliau bertanya tentang masalah salat? Ya, kata beliau, la islama liman taraka as-shalah. Orang yang meninggalkan salat itu tidak pantas, tidak berhak menyandang nama Islam. Ya, banyak orang yang KTP-nya Islam tapi tidak salat. Maka kata Umar, ini kada pantas menyandang nama Islam. Baik. Maka datanglah dokter. Ya, di pagi hari itu datanglah dokter tabib. Dan waktu itu lukanya terus mengalir. Maka dokter pun bertanya kepada Umar, ya, wahai Umar, ayyu syarabi ahabba ilaik? Minuman apa yang paling engkau sukai? Maka beliau mengatakan an-nabidh. Apa itu nabidh? Ya, jadi ada air dimasukkan di situ kurma. Ya, dan didiamkan beberapa waktu. Nah, sampai air tersebut manis. Nah, itu disebut dalam istilah sana ya, nabidh. Baik, dan itu minuman yang biasa mereka minum dan rasanya nikmat gitu kan. Bisa jadi dari kurma, bisa juga dari anggur kering, kismis. Ya. Tapi kada boleh lawas-lawas karena bisa memabukkan. Kalau sudah memabukkan jadilah khamar. Maka itu wajib dibuang, tidak boleh diminum. Nah, itulah yang paling disukai oleh Umar. Maka didatangkanlah Nabi untuk beliau,
lalu beliau meminumnya. Tapi ternyata beliau minum nabit tersebut, ternyata nabitnya keluar lewat tikaman tadi. Ya, mungkin tertusuk ususnya atau lambung dari Umar. Baik. Kemudian didatangkan lagi susu, minum lagi, sama, keluar juga dari bekas tikaman tadi. Maka dokter pun mengatakan kepada Umar, ya, ausih, berwasiatlah wahai Umar, fa inni la azunnuka illa mayyitan min yaumika aw min ghadin. Karena sesungguhnya aku tidaklah memprediksi kecuali engkau akan meninggal hari ini atau esok. Jadi disuruh perintahkan untuk berwasiat. Maka para sahabat pun berdatangan menjenguk Umar, ya, dan mereka ternyata memuji-muji Umar. Ya, tidak mengapa wahai Umar, engkau telah menjadi sahabat Rasulullah, engkau ini, engkau itu, dan seterusnya. Tapi Umar sebenarnya tidak suka dipuji seperti itu. Maka kata Umar, kalau seandainya aku memiliki emas sebesar bumi, ya niscaya aku akan berikan emas itu untuk bisa menyelamatkan aku dari azab Allah pada hari kiamat. Ini siapa? Umar yang sudah dijamin masuk ke surga. Ternyata beliau tetap khawatir akan kondisi dia pada hari kiamat. Ya, itu Umar yang sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita? Apakah ada jaminan masuk surga? Ya, sebagian orang itu, masya Allah, ya, sudah merasa sudah masuk surga tuh bang. Ya, bahkan ya kada apa aja, melakukan hal-hal yang buruk dengan anggapan bahwasanya dia sudah dijamin masuk surga. Dari mana kada ada jaminan seperti itu. Ya, maka Umar radhiyallahu an, yang jelas kata Nabi SAW, Umar fil jannah, tetapi beliau ya tidak merasa aman dari hal tersebut. Beliau merasa khawatir dengan nasib beliau di akhirat kelak. Baik. Nah, itu sedikit bercerita tentang terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu, ya. Cuman sebenarnya kita cuma ingin menyebutkan tadi yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Baik. Jadi hari ini muqaddimah berkaitan tentang surah An-Nasr. Sebagaimana biasa, nama-nama dari surah An-Nasr. Yang pertama adalah, nama dari surah An-Nasr adalah Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah, ya, bukan ijaja. Idza jaa nasrullah. Apa artinya? Apabila datang pertolongan Allah. Ya, maka diambil dari ayat yang pertama dari surah ini, ya, atau potongan ayat pertama dari surah ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau menamakan salah satu bab di kitab Sahih Al-Bukhari dengan itu, ya, Idza jaa nasrullah. Lalu beliau membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Aisyah bertutur, setelah diturunkan idza jaa nasrullahi wal fath pada Rasulullah SAW, setiap kali salat beliau membaca dalam ruku' dan sujud, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Nah, itu diantara bacaan-bacaan baik sujud maupun ruku'. Baik, coba kalau kita lihat subhanaka rabbika wa bihamdika Allah subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, ya. Jadi ada subhanaka berarti tasbih, wa bihamdika tahmid, Allahumma firli ada istighfar. Dan itu sebagaimana yang disebutkan dalam surah
An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfirhu. Ya. Fastaghfir itu kalau di waqaf. Fastaghfirhu kalau disambung. Baik. Nah, itu dalil bahwasanya surah ini dinamakan dengan ayat yang pertama dari surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Baik. Adapun nama yang kedua, dan ini yang lebih sering di mana-mana, yaitu surah An-Nasr. Ya, kita mendapati hampir seluruh mushaf penamaan surah ini adalah surah An-Nasr. Apa artinya An-Nasr? Pertolongan. Ya, pertolongan. Nah, jadi kebanyakan mushaf Al-Qur'an dan mayoritas kitab tafsir menamakan surah ini dengan nama ini. Baik. Kenapa dinamakan An-Nasr? Karena di dalamnya menceritakan tentang datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya dan juga para kaum mukminin. Baik. Yang ketiga, penamaan dari surah An-Nasr adalah surah Al-Fath. Al-Fath pakai ha di belakangnya. Nah, penamaan ini disebutkan dalam hadis yang ada pada Sunan At-Tirmidzi, ya. Dinamakan surah Al-Fath karena memang ada dalam ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Apa artinya Al-Fath? Pembukaan, penaklukan, ya. Kemenangan itu disebut dengan Al-Fath. Makanya ada istilah Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Baik. Maka kalau penamaan dengan surah Al-Fath, berarti ini serupa dengan penamaan surah di dalam Al-Qur'an, yaitu nomor 48, yaitu surah Al-Fath. Kan ada surah Al-Fath memang. Nah, ternyata surah An-Nasr juga dinamakan surah Al-Fath. Baik, jadi surah Al-Fath yang itu surah nomor 48 itu diawali dengan ayat bunyinya gimana? Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Fatham mubina biasanya dijadikan nama, ya, Fatham mubina. Ada yang memberikan nama Fathan qariba, ya, dan yang lain-lain. Itu dipotong dari ayat ini. Baik, itu yang ketiga. Dan ayat penamaan yang keempat adalah surah At-Tawdi'. At-Tawdi'. Apa artinya Tawdi'? Bukan itu. Memang ada maknanya itu. Cuman At-Tawdi' di sini seperti haji wada'. Apa itu? Perpisahan. Surah perpisahan. Maksudnya apa? Kenapa surah An-Nasr disebut sebagai surah perpisahan? Baik. Ada yang lain? Baik, nah ini menunjukkan atau mengisyaratkan akan semakin dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan hal ini. Di antara dalil akan hal ini yaitu kisah siapa? Ibnu Abbas. Baik, kita akan sebutkan kisahnya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kana Umar radhiyallahu an yudkhiluni ma'asyakhi Badrin. Umar dahulu sering, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat junior atau senior? Junior. Kapan beliau lahir? Ini sudah sering ulun sebutkan.
Ibnu Abbas itu lahirnya ketika peristiwa pemboikotan Rasulullah SAW ya di syi'ibnya Abu Thalib. Baik, sekitar tahun berapa itu? Ya sebelum Isra Mi'raj. Ya 3 tahun sebelum Isra Mi'raj. Ya berarti 7, 8, 9 kurang lebih tahun segitu. Ya tahun 10 nanti peristiwa Isra Mi'raj. Baik. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika itu sudah menjadi khalifah sering ya menyertakan Ibnu Abbas dalam majelisnya para sahabat senior pejuang perang Badar. Ya, jadi para peserta perang Badar itu kan dianggap senior. Baik, dan Umar itu memiliki majelis dengan mereka. Baik. Maka ketika melihat ada Ibnu Abbas di situ yang dia masih junior, masih muda, maka para senior tadi bertanya, ya, bukan sesepuh ya. Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Mengapa engkau sertakan anak muda ini dalam majelis kita? Ya, padahal kami juga memiliki anak yang sepantar dengan dia. Artinya kenapa dia saja kalau mau, kenapa yang lain enggak? Ya kan? Maka kata Umar, ya, innahu mimman qad alimtum. Ya, kalian tahu sendiri bagaimana kelebihan Ibnu Abbas. Apa di antara kelebihan Ibnu Abbas? Ya, beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana bunyinya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya, berikanlah kefakihan kepada dia tentang masalah agama dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wil, yaitu tafsir. Ya, jadi memang memiliki keistimewaan daripada anak-anak yang lain. Baik. Kemudian suatu hari maka Umar pun memanggil Ibnu Abbas untuk berkumpul dengan mereka. Maka kata Ibnu Abbas, aku memperkirakan beliau memiliki tujuan nih kenapa mengikutkan aku di majelisnya para sesepuh senior dari kalangan para sahabat. Maka Umar pun bertanya kepada sesepuh ya para sahabat yang lain, ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa menurut kalian tentang ayat ini atau surah ini? Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, umirna an nahbadallah, kita diperintahkan untuk memuji Allah, wa nastaghfiruh, ya wa nastaghfirahu, dan juga meminta ampunan kepada Allah, idza nusirna, kalau kita ditolong, wa futiha alaina, dan kalau kita diberikan keistimewaan bisa menaklukkan suatu negeri. Itu yang dipahami oleh sebagian mereka. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan la nadri, enggak tahu. Ya. Sebagian yang lain tidak berkata apa-apa. Baik. Nah, ini para senior jawabannya begitu. Faqala li, maka Umar pun berkata kepadaku, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, akadza taqul, apakah seperti itu yang kau katakan? Maka kata Ibnu Abbas, la, langsung dibantah, tidak, bukan itu maksudnya. Fama taqul, terus apa menurutmu? Qultu, maka dia mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah isyarat akan ajalnya atau hampir datangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu Allahu lahu, yang Allah beritahukan kepadanya. Taib idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Penaklukan di sini adalah Fathu Makkah.
Kapan terjadinya Fathu Makkah? Tahun 8 Hijriah. Belum kita bahas masalah ini. Masih lawas. Oh ya, perang Badar aja belum ya. Baik. Maka kata Umar, ya, ma'alamu minha illa ma ta'lam. Ya, aku tidak mengetahui kecuali sesuai apa yang engkau sampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas, ya, itu memiliki keutamaan, ya, kelebihan diantaranya adalah dalam masalah ilmu tafsir. Ya, ini menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi terkadang kalau kita melihat potensi dari seorang pemuda, ya, tidak mengapa kita berikan kesempatan untuk dia memberikan pendapatnya. Ya, tapi tentunya orang yang cerdas. Ya, nah inilah konsekuensi, ya, orang tua menyayangi orang yang muda. Dan kewajiban yang muda adalah menghormati orang yang tua. Ya, makanya kata Nabi SAW, man lam yarham saghirana. Ya, siapa yang tidak menyayangi orang muda daripada kami, wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna, dan yang tidak mengetahui hak orang tua di antara kami, ya, maka bukan termasuk golongan kami. Baik, inilah pembahasan kita untuk muqaddimah dari surah An-Nasr, yang mana insyaallah ini terakhir, ya, sebelum Ramadan. Ya, jadi untuk lanjutan tafsir dari surah ini insyaallah kita sampaikan pas Syawal. Ya, jadi sabar dulu lah. Ini sambil murajaah, ya kan, di Ramadan. Ya, insyaallah kita sambung lagi pas Syawal, nanti ada pengumumannya insyaallah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan sebagai muqaddimah dari surah An-Nasr. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.